Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7A dan kelas 7B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat. Sebelum kita memulai materi pelajaran SKI, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat mempermudah dan memperlancar kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini kita masih pada bab kemarin, yaitu bab apa? Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kemarin telah kita pelajari ada 4 ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk mengingat materi kemarin mengenai Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai gelar, kemarin telah kita pelajari apa gelarnya? Dzun Nurain ya. Apa arti Dzun Nurain? Orang yang memiliki dua cahaya. Maksud dari orang yang memiliki dua cahaya apa? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu siapa? Ruqayyah dan Umi Kulsum ya. Sekarang kita akan mempelajari Khalifah, sejarah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jangan lupa modulnya dibuka dan catatan buku catatannya dibuka. Kiranya yang tidak ada di modul kalian tulis ya, diperhatikan. Kali ini kita akan membahas mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Ketika beliau masuk Islam di usia 10 tahun, dia mempunyai kedekatan dengan Rasulullah dari dua sisi. Yang pertama yaitu sepupu, yang kedua menantu, karena dia menikahi putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah Az-Zahra. Pengorbanan Ali bin Abi Thalib terlihat sejak kecil, yaitu ketika dia menggantikan tidur Nabi Muhammad ketika mau dibunuh oleh orang Quraisy. Setelah wafatnya Nabi, Ali bin Abi Thalib selalu menjadi penasehat khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan menjadi pemimpin menjadi beban yang berat bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena banyak pemberontak yang menuntut balas atas kematian khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi banyak pendukung dari kaum atau sahabat utama di Madinah yang menguatkan untuk menjadi pemimpin atau Khulafaur Rasyidin yang keempat kepada Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai kebijakan yang besar. Yang pertama, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah atau Irak. Yang kedua, penyempurnaan Al-Quran dengan diberi tanda titik dan harokat, karena banyaknya orang dari luar non-Arab yang menjadikan perbedaan dalam membaca Al-Quran, jadi disamakan. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mengalami masalah yang rumit. Kenapa? Karena gubernur Syam pada saat itu, Muawiyah bin Abu Sufyan,
menuntut balas atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, dan dia tidak mau tunduk terhadap kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin, terjadi banyak pemberontakan antara sesama muslim. Dan Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, karena kota Kufah merupakan kota yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelumnya. Di Kufah, dukungan Khalifah Ali sangat tinggi. Keputusan Ali menyikapi pemberontak, banyak orang yang kecewa terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib. Banyak para sahabat yang tidak menyukai keputusannya, di antaranya Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummu Aisyah. Ini keputusan Ali menyikapi para pemberontak. Setelah itu, pada tahun 656 Masehi, sahabat Ali dan Aisyah berbeda pendapat, sehingga menjadikan konflik yang sangat besar. Setelah itu dia bertemu supaya tidak terjadi pertempuran. Akan tetapi pihak Ali saling memaafkan, dan terjadi beberapa lama karena tidak ada penyelesaian. Akhirnya terjadilah perang Jamal, yaitu antara pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah atau istri Rasulullah. Terjadilah perang Jamal ini pada tahun 656 Masehi antara Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Ummu Aisyah, tapi menjadikan Thalhah dan Zubair terbunuh, sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Ummu Aisyah bisa melarikan diri. Akan tapi dari perang ini terjadi banyak penyesalan karena terjadinya perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Sedangkan di pihak lain, dari Muawiyah bin Abu Sufyan atau gubernur Syam pada masa Utsman bin Affan, dia netral atas konflik yang terjadi dan tetap tidak mengakui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tidak mau juga tunduk dengan pemerintahan, menjadikan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa menjadi pemimpin, dia menjadikan posisi yang sulit karena Muawiyah gubernur Syam tidak mau tunduk. Selain itu, Muawiyah bin Abu Sufyan juga menuntut balas kematian. Pada tahun 658 Masehi terjadilah perang Siffin, atau pada tahun 337 Hijriah, perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun setelah perang akan menang dari pihak Ali bin Abi Thalib, seorang dari kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan bernama Amr bin As mengajukan perdamaian supaya perang ini tidak dilanjutkan. Perdamaian ini dinamakan Tahkim Daumatul Jandal, yang isinya dari banyak kelompok. Yang pertama, menurunkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menurunkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa tahkim atau perdamaian ini atau istilah lainnya arbitrase. Kelompok dari Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini muncullah 3 kelompok. Yang pertama Khawarij, yaitu yang keluar dari kelompok Ali, dan yang kedua golongan Syiah, dan yang ketiga golongan yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari kelompok pertama Khawarij keluar dari Ali bin Abi Thalib ini menjadi dendam dan pemberontak pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sehingga menjadikan kelompok Khawarij ini membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika sedang melakukan sholat. Dia bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Ingat 3 kelompok tadi. Yang pertama kelompok Khawarij keluar dari Ali dan Muawiyah. Yang kedua golongan Syiah pendukung Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga kelompok pendukung Muawiyah. Ini adalah kelompok
Khawarij ketika terjadi pemberontakan karena dia tidak mau mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan juga ada dari Khawarij ini ketika membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman ibnu Muljam, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika menjadi seorang pemimpin dia meniru khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar, Utsman dan Umar, tidak mempunyai seorang penjaga. Dia seperti masyarakat biasa. Akan tetapi Muawiyah ketika mau dibunuh tidak bisa karena dia memiliki penjaga yang sangat ketat, sehingga Abdurrahman ibnu Muljam berusaha membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, diangkatlah putranya namanya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Amul Jamaah karena Hasan bin Ali orangnya yang sangat baik dan dia membuat kebijakan yang sangat besar. Dia meminimalisir pemberontakan dan peperangan antara saudara. Makanya jabatan khalifah diberikan pada Muawiyah, padahal dia menjabat sebagai khalifah hanya sebentar, hanya berapa bulan saja. Inilah namanya Amul Jamaah atau tahun persatuan. Terjadi pada tahun 61 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itulah kekhalifahan pindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan sehingga menjadikan ibu kota dari Kufah dipindah ke Damaskus. Demikian kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Demikianlah materi sejarah Khulafaur Rasyidin yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas kali ini kalian kerjakan di modul halaman 76, 77 dan 78. Kerjakan Romawi 1 pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 20. Minggu depan dikumpulkan ya. Sampai di sini pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.